Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zuida Hanum. Saya dari kelas 10 Desain Produk Busana 1. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Berikut ini adalah penjelasannya. Ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan memiliki ciri-ciri yang membuatnya termasuk ke dalam makhluk hidup. Sementara batu tidak termasuk. Batu adalah benda mati yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Tumbuhan memiliki kemampuan mempertahankan dirinya, dapat melestarikan spesiesnya melalui perkembangbiakan. Sedangkan sebongkah batu tidak dapat melakukannya. Organisme yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain yaitu bernapas, memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Berikut pengertiannya. Bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida atau CO2. Manusia bernafas karena membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi. Berikut sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernafas menggunakan organ paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan, tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan paru-paru di luar. Organ sistem pernapasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. 2. Memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Nutrisi dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Nutrisi makronutrien adalah nutrisi yang jumlahnya banyak, antara lain seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nutrisi mikronutrien adalah nutrisi yang jumlahnya sedikit, antara lain seperti vitamin dan mineral. 3. Bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meski tidak harus berpindah tempat. Gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif yang terjadi karena otot-otot dipertahankan untuk bergerak atau pada manusia dan lain-lain. Gerak pasif yang terjadi karena respon terhadap rangsangan, umumnya terjadi pada tumbuhan. 4. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi atau merespon rangsangan, baik berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Kepekaan ini juga merupakan bentuk adanya proses pengaturan pada tubuh setiap makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan putri malu yang mengukuhkan daunnya ketika disentuh. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan pun mampu merespon rangsangan dari luar. 5. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran fisik seperti berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks, seperti kemampuan bayi bertambah dari berguling menjadi duduk, berdiri, dan berjalan. 6. Berkembang biak. Semua makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Makhluk hidup siap untuk berkembang biak ketika organ reproduksinya telah matang. A. Cara berkembang biak hewan. 1. Secara beranak atau vivipar. Contohnya sapi, kucing, kambing, dan lain sebagainya. 2. Bertelur atau ovipar. Contohnya ayam, burung, bebek, dan lain sebagainya. 3. Bertelur dan beranak atau ovovivipar. Contohnya seperti ular. 7. Mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya.